Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran. Kali ini saya Emi Oktaviani dari Universitas Pakuan dengan bidang keahlian farmasi klinik ingin mendiskusikan mengenai farmakoterapi pada renal disease. Nah, di sini saya akan meng-highlight akut kidney injury atau gagal ginjal akut dan chronic kidney disease atau gagal ginjal kronik. Mari kita bahas bersama. Nah, ini adalah pustaka yang bisa kita gunakan selama proses pembelajaran dan memahami farmakoterapi dari gagal ginjal ya. Baik kita mengetahui patofisiologinya, pemilihan terapi, tanda dan gejala, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang farmasis tentunya kepada pasien-pasien gagal ginjal ya. Di sini pustaka yang bisa digunakan ada buku Ibu Widiati Praktek Farmasi Klinik. Beliau juga sudah mengeluarkan buku khusus yaitu Praktek Farmasi Klinik pada Gangguan Ginjal. Kita juga bisa menggunakan panduan dari Kadigo, baik untuk yang CKD guideline dan AKI guideline-nya, CKD MDD, lalu hepatitis dengan CKD ya, menggunakan pustaka yang lain. Oke, kita mulai memasuki mengenai gagal ginjal. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang gagal ginjal, kita coba lihat gambar yang ada di layar ini terlebih dahulu ya. Maaf sebentar. Nah, ini adalah kurva, di mana kurva ini merupakan hubungan antara usia age dengan glomerulus filtration rate atau GFR atau kecepatan dari filtrasi oleh glomerulus. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah sumbu Y. Sumbu Y ini merupakan serum kreatininnya, ya, di mana serum kreatinin inilah yang merupakan nilai yang digunakan untuk menghitung GFR ini atau GFR ini, di mana persamaan-persamaan yang digunakan dalam menentukan GFR salah satunya ada Cockcroft-Gault ya. Cockcroft Gold, lalu ada Jalif ya, ada MDRD dan yang lain. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah usia. Semakin bertambahnya usia, maka serum kreatinin ini akan semakin meningkat ya. Serum kreatinin akan semakin meningkat. Konsekuensinya adalah nilai GFR-nya akan semakin menurun ya. Karena serum kreatinin itu berbanding terbalik dengan GFR. Nilai serum kreatinin yang semakin meningkat, di mana itu merupakan salah satu ya tanda di mana terjadi gangguan fungsi ginjal, maka nilai GFR atau laju atau kecepatan filtrasi dari glomerulus juga ikut mengalami penurunan. Ya. Oke, kita berikutnya. Nah. Itu pengantar sedikit tadi. Lalu bagaimana dengan peran apoteker ketika ada kasus seperti ini, dimana kalau kita berbicara tentang usia lanjut ya, di sini kan usia itu kan bertambah terus saja ya sampai usia 55, 59, 60 sampai ke 90, 94 dan lebih lagi, dimana itu sudah masuk usia-usia lansia. Organ-organ tubuh, fungsi-fungsi organ itu sudah mengalami penurunan. Salah satunya adalah fungsi ginjal. Nah, peran apoteker dalam hal ini, dalam hal kasus-kasus pasien gangguan fungsi ginjal adalah mencegah atau mengatasi adanya masalah terkait obat karena tingginya insiden tersebut. Jadi ketika bertemu dengan pasien yang gagal ginjal ya, gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik, maka masalah terkait obat ini seringkali terjadi. Ya, misalnya saja ada interaksi, dosisnya tidak sesuai, dosisnya terlalu besar, terjadi toksisitas ya, dan yang lain. Lalu mengenali obat yang berpotensi menyebabkan atau memperparah nefrotoksisitas. Nefrotoksisitas adalah toksik terhadap ginjal.
sehingga kita bisa menyarankan untuk dihindari dan ditawarkan obat alternatif yang lebih aman. Jadi selain kita mencegah ya terjadinya DRP, atau kalau misalnya sudah terjadi ya kita atasi terjadinya DRP, lalu kita kenali obat-obat yang berpotensi toksik pada ginjal, kita bisa hindari, atau kita tawarkan alternatif obat yang lain yang lebih aman. Kalau misalnya memang harus digunakan obat itu, maka kita sebagai apoteker harus bisa melakukan penyesuaian dosis terhadap obat tersebut. Nah, menyarankan penyesuaian dosis bagi obat yang dieliminasi banyak melalui ginjal. Misalnya untuk obat-obat yang eliminasinya itu besar ya melalui ginjal ya, dimana ditunjukkan dengan Fe, fraksi utuh obat yang dieliminasikan dalam bentuk utuh ya melalui ginjal lebih dari 50%, itu harus jadi perhatian bagi apotekernya. Nah, ketika mencapai 60, 70, 80 hingga 90%, maka ketika obat itu harus digunakan pada pasien dan tidak ada pilihan lain yang lebih aman dan tetap harus menggunakan obat itu, maka apoteker harus bisa melakukan penyesuaian dosis bagi obat tersebut. Memantau efek samping obat yang akan semakin memperparah fungsi ginjalnya. Nah, kita juga harus bisa mengetahui ESO ya dari obat-obat tersebut misalnya, atau obat yang digunakan ini terpaksa kita menggunakan obat yang bersifat nefrotoksik, kita juga sudah melakukan penyesuaian dosis. Nah, kita tinggal memantau efek samping obat yang mungkin akan terjadi pada pasien ya. Oke, next ya. Nah, ini adalah gambaran ginjal ya, gambaran ginjal kita. Ini adalah ya ini ginjal ya, ini bagian dalam-dalamnya ada glomerulus ya, ada kapsul Bowman, ada tubulus ya, dan ada lengkung Henle dan yang lain. Ini kalau diuraikan itu ginjal itu seperti ini. Ini ada glomerulus, ini tubulus-tubulusnya, ini lengkung Henle-nya ya. Lalu nanti bisa menghasilkan urin. Nah, pada ginjal yang sehat dapat menyaring 180 liter dari cairan setiap harinya dengan komponen 1,5 sampai 2% yang dikeluarkan sebagai urin. Jadi sebanyak 180 liter dari cairan setiap harinya itu disaring oleh ginjal, dan 1,5 sampai 2%-nya dikeluarkan sebagai urin. Ya. Selain itu, ginjal juga punya fungsi untuk membentuk hormon eritropoietin, di mana eritropoietin ini, hormon eritropoietin ini fungsinya untuk menstimulasi, mengaktifkan sumsum tulang untuk bisa menghasilkan sel darah merah. Nah, bayangkan kalau fungsi ginjal kita ini sudah mengalami gangguan, otomatis salah satu fungsi ini ya, salah satu fungsi membentuk hormon eritropoietin untuk bisa mengaktifasi sumsum tulang belakang kita menjadi terganggu, sehingga sel darah merahnya ya, pembentukan sel darah merah juga ikut terganggu. Lalu berikutnya adalah mengkonversi vitamin D ke kalsitriol dalam bentuk aktifnya. Jadi kita itu kan butuh vitamin D ya, vitamin D untuk bisa menguatkan tulang-tulang kita. Makanya kalau pada usia lanjut biasanya kan kasus-kasus osteoporosis ya, dimana sudah kekurangan vitamin D, sudah kekurangan kalsium pada tulangnya, mengalami pengapuran seperti itu. Nah, kita butuh vitamin D ini. Nah, ginjal itu fungsinya mengkonversi, mengubah vitamin D untuk bisa diaktifkan menjadi bentuk kalsitriol. Nah, kalau pada gangguan fungsi ginjal, apalagi sudah gagal ginjal kronik, ya fungsi ini juga akan terganggu. Maintain the acid-base balance, mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Jadi tubuh kita tidak terlalu asam, tubuh kita juga tidak terlalu basa, karena diatur keseimbangannya oleh ginjal ini. Sehingga fungsi ginjal ini jadinya banyak ya, untuk penyaring ya,
memfiltrasi, membentuk membentuk hormon eritropoietin untuk memproduksi sel darah merah ya. Bayangkan kalau tubuh kita kekurangan sel darah merah, apa yang terjadi? Pasukan oksigen seperti apa? Lalu kita butuh vitamin D untuk dirubah ke kalsitriol. Kita juga butuh keseimbangan asam basa di dalam tubuh ya, sehingga tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Oke. Nah, ketika tadi kita sudah lihat serum kreatinin ya, GFR, fungsi-fungsi dari ginjal secara umum. Nah, balik lagi ke kasus kita hari ini adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal sendiri itu punya banyak problem medis ya. Problem medis di mana problem medis ini adalah kondisi yang menyertai biasanya pada pasien gangguan fungsi ginjal di rumah sakit. Macam-macam ya, ada 7. Yang pertama ada gagal ginjal akut dengan atau tanpa komplikasi. Jadi dia pure hanya gagal ginjal akut. Penyakit ginjal akut ini sama saja dengan gagal ginjal akut ya. Penyakit ginjal akut yang memerlukan continuous renal replacement therapy. Jadi ada pasien yang menderita gagal ginjal akut dan kondisinya butuh sekali CRRT atau continuous renal replacement therapy. Ada juga yang ginjal kronik tunggal tapi dengan atau tanpa komplikasi. Ada juga gagal ginjal kroniknya ini sebagai penyakit penyerta. Jadi dia punya penyakit utama misalnya DM ya, dan ternyata punya penyakit penyerta lain, komplikasi lain, yaitu gagal ginjal kronik. Ada juga acute on chronic kidney disease, nanti akan dibahas apa itu ACKD. Lalu end stage renal disease yang belum atau akan menjalani dialisis dengan atau tanpa komplikasi, dan end stage renal disease dengan perburukan komplikasi. Ini macam-macam problem medis ya yang biasanya terjadi pada pasien gangguan fungsi ginjal di rumah sakit. Oke, kita masuk ke acute kidney injury atau gagal ginjal akut. Acute kidney injury, AKI atau gagal ginjal akut itu dikenal sebagai kondisi dengan ciri-cirinya adalah kehilangan secara cepat. Jadi kehilangan fungsi ginjalnya sangat cepat, yaitu hanya dalam waktu 48 jam. Fungsi ekskresinya dari ginjal yang mengacu pada kenaikan nilai kreatinin. Jadi gagal ginjal akut ini kondisinya sangat cepat ya, kehilangan fungsi ginjalnya hanya dalam waktu 48 jam. Fungsi ekskresi dari ginjalnya ini menurun yang ditandai dengan kenaikan nilai kreatinin dan ada konsentrasi urea. Jadi ada naik nilai serum kreatininnya tadi yang SCR ini ya, dan konsentrasi urea. Pasien dapat mengalami oligouria, urinnya kurang dari 400 ml, sedikit sekali ya, buang air kecilnya per 24 jam, jadi urin yang terbentuk itu sedikit, atau non oligouria atau bahkan anuria, tidak buang air kecil sama sekali, urin 100 ml per jam, dalam 1 jam cuma 100 ml. Untuk kasus berat itu diperlukan terapi penggantian ginjal. Nah, jadi kondisi akut ini sangat menyeramkan ya sebenarnya, karena kondisinya ini terjadi perburukan gitu ya, kehilangan fungsi ginjal secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang cepat. Biasanya gagal ginjal akut ini juga bisa dipengaruhi kondisi-kondisi yang lain, misalnya karena dehidrasi berat ya, misalnya pasiennya diarenya berat gitu ya, dan sudah dehidrasi, terlambat tertangani. Biasanya pada kondisi dehidrasi serum kreatinin itu juga akan meningkat. Nah, karena ginjal berproses gitu ya, bekerja keras untuk bisa menghasilkan tadi, menyaring, tapi cairannya kan tidak ada karena dehidrasi tadi, sehingga bisa mengakibatkan kehilangan fungsi ginjal secara cepat. Nah, untuk AKI sendiri, acute kidney injury, itu punya klasifikasi yang namanya Raynaud classification. Di sini kita bisa lihat misalnya pasiennya serum kreatininnya yang mana nih? Misalnya increase 1,5 misalnya, atau menurun lebih dari 25%. Urin outputnya 0,5 mg per kilogram per jamnya dikali dengan 6 jam, ada berapa nih?
Oh, masuk stage yang mana? Oh, yang risk. Kalau yang injury seperti apa? Failure, loss, dan end stage kidney disease. Jadi dia punya stage yang end stage juga ya, complete loss of kidney function lebih dari 3 bulan. Nah, atau yang ini loss, persistent acute renal failure ya, complete loss of kidney function lebih dari 4 minggu. Mungkin sudah termasuk ke dalam gagal ginjal kronik ya. Nah, kriteria peningkatan serum kreatinin pada AKI yang tadi dari klasifikasi Raffel ya, itu kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Jika terjadi peningkatan serum kreatinin lebih dari sama dengan 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam, jadi pasiennya itu kita ukur ya serum kreatininnya dalam 48 jam ternyata meningkatnya lebih dari 0,3, atau peningkatannya lebih dari 1,5 kali dari nilai awal dia diperiksa ya, diperiksa pertama lalu kedua ketiga ada peningkatan nih lebih dari 1,5 kali, atau urin volumenya kurang dari 0,5 mili. Jadi misalnya tidak bisa dilakukan pengukuran serum kreatinin, kita lewat urin outputnya saja. Jadi ditampung air urinnya dan diukur, kalau misalnya kurang dari 0,5 mili per kilogram per jam gitu ya, ini per hours ya, atau per hari gitu, bisa per jam, bisa per hari ya, ini sebenarnya per hari sih, selama 6 jam gitu ya, maka itu termasuk dengan acute kidney injury ya, yang gagal ginjal akut kalau memenuhi 3 kriteria ini. Ini untuk menegakkan acute kidney injury, karena apoteker itu juga harus bisa membaca kriteria ini supaya kita bisa menentukan terapi apa nih yang pas untuk gagal ginjal akut gitu. Karena terapi gagal ginjal akut itu berbeda dengan gagal ginjal kronik, dan kita memastikan bahwa terapi pada gagal ginjal akut jangan sampai pasiennya malah sampai ke gagal ginjal kronik gitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Penyebab akut kidney injury itu apa sih? Penyebabnya banyak ya. Bisa jadi ada bagian renal tadi ya, gambaran renal. Jadi bisa di prerenal, jadi di organ-organ di sekitar renal ya, sekitar ginjal, atau di dalam ginjalnya sendiri, atau di organ-organ di bawah ginjal gitu ya, di sekitar di pos renal. Nah, itu penyebabnya banyak. Nah, ini ya, bisa di prerenal di atasnya sini, atau di renalnya ya, di ginjalnya, atau malah di kantung kemih misalnya, atau di prostat gitu ya, atau di ureter. Nah, jadi ini masih bagian dari ginjal begitu ya, teman-temannya ginjal. Ada yang di prerenal nih, arteri ya, pembuluh darah yang ada di ginjal, di dalam ginjalnya sendiri, dan di posrenal itu bisa menjadi penyebab gagal ginjal akut ya, dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ini tadi ya, misalnya diare, muntah, pendarahan, dehidrasi, itu bisa menyebabkan peningkatan serum kreatinin secara cepat ya. Penurunan perfusi ginjal atau aliran ginjal karena congestive heart failure, adanya gagal ginjal kongestif ya, ada cairan di di paru-paru dan di jantung. Sirosis dan sepsis ya, sepsis ini kondisi di mana infeksi yang sudah sangat parah dinamakan dengan sepsis. Sirosis hepatik, gangguan fungsi hati ya. Mungkin bisa juga dikarenakan drug induced AKI, obat-obatan yang bisa menyebabkan acute kidney injury. Nah, ini penyebab lainnya dari AKI, misalnya karena azotemia, renal arteri ya, di bagian arterinya mengalami gangguan, pembesaran atau kaku, jadi lebih kaku, small vessel disease ya, thrombotic microangiopathy, dan banyak sekali penyebab yang lainnya. Oke, berikutnya kita membahas tentang komplikasi AKI. Nah, jangan sampai juga kita sebagai apoteker memastikan supaya ketika pasiennya ini menderita AKI tanpa komplikasi, jangan sampai terjadi komplikasi.
Tetapi ketika pasiennya sudah plus komplikasi, ya kita harus terapi dengan komplikasinya. Sehingga kita harus tahu apa komplikasi yang biasanya menyertai pada acute kidney injury. Beberapa komplikasi bisa berakibat mortalitas, ya bisa menyebabkan kematian, antara lain hiperkalemia, artinya kaliumnya itu meningkat, overload cairan, overload volume, asidosis metabolik, serta hiponatremi atau natriumnya sangat rendah. Misalnya ini hiperkalemia berat itu bisa memicu aritmia, artinya detak jantungnya tidak stabil, ya aritmia, sehingga perlu renal replacement terapi seperti hemodialisis kalau pasiennya sudah hiperkalemia. Makanya pada pasien AKI hati-hati jika sudah hiperkalemia. Asidosis metabolik, ketidakmampuan ginjal mengeluarkan seluruh asam sehingga butuh natrium bikarbonat atau buffer sitrat. Jadi makanya biasanya pasien asidosis metabolik yang AKI kita berikan injeksi natrium bikarbonat. Hiperfosfatemia, fosfatnya sangat tinggi, dapat dicegah dengan mengurangi asupan kaya fosfat, ya dapat diterapi dengan fosfat. Nanti di belakang ada apa saja terapi-terapi dari hiperfosfatemia. Udem, ya pasti karena overload cairan sehingga butuh diuretik. Kardiovaskuler, ya gangguan kardiovaskuler, gangguan jantung dan pembuluh darah. Gagal jantung sekunder dan kekacauan metabolik itu dapat memicu cardiac arrest, hentinya jantung, serangan jantung, myocardial infarction, ya serangan jantung, dan perikarditis, ya infeksi pada selaput jantung. Gangguan gastrointestinal bisa menyebabkan mual, muntah, ya pendarahan gastrointestinal, anoreksia. Pada AKI tidak dijumpai peningkatan lipase. Komplikasi neurologi juga bisa terjadi, misalnya tanda-tanda uremia, letargi, somnolen, kesadarannya sudah mulai menurun, disturb sleep wake cycle, jadi antara bangun dengan tidur itu sudah tidak jelas, ya terbangun sebentar terus tidur lagi, tidur bangun seperti itu. Nah, ini adalah komplikasi yang biasanya terjadi pada pasien AKI, sehingga kita harus bisa waspada. Kalau belum terjadi hiperkalemia, ya kita cegah supaya jangan hiperkalemi. Tetapi kalau sudah hiperkalemi, maka terapinya apa nih? Hemodialisis kalau sudah severe, kalau sudah berat. Apalagi kalau pasiennya sudah aritmia. Ya, kalau asidosis ya berikan natrium bikarbonat. Kalau udem maka berikan antidiuretik. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Ada sindrom terkait AKI. Jadi ada dua, ya. Ada yang contrast induced nefropati, cuma satu ya saya tampilkan, ya. Jadi ada yang namanya contrast induced nefropati. Jadi penggunaan kontras, ya. Insidennya ini hingga 50% dan terjadi dalam 48 sampai 72 jam setelah pemberian kontras. Mekanismenya dicurigai karena adanya vasokonstriksi medula ginjal yang memicu hipoksia, ya. Kalau pembuluh darah atau bagian medula ginjal itu sudah mengalami vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, maka akan terjadi hipoksia, ya kekurangan oksigen. Namun ada juga yang mengatakan karena toksisitas langsung yang diperantarai radikal bebas. Jadi dianggap kontras ini sebagai radikal bebas. GFR-nya menurun karena kongesti pada tubulus oleh cairan. Jadi ada penumpukan cairan di tubulus yang sangat kental. Faktor resikonya kalau pasiennya sudah lansia lebih dari 60, hipovolemia, terapi diuretik, sedang menjalani terapi diuretik, dan yang lain, maka beresiko ketika dia dirawat inap, ya, terus dilakukan misalnya ronsen atau yang lain menggunakan kontras, biasanya bisa menyebabkan kenaikan serum kreatinin yang mengarahkan menjadi acute kidney injury. Preventif bisa kita berikan acetylcysteine 2 kali 1200 mg 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah prosedur, atau kita berikan infus normal salin sebelum prosedur, lalu kita berikan diuretik osmotik dan dihentikan kontrasnya. Jadi biasanya sih diberikannya acetylcysteine, ya, acetylcysteine 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah. Oke. Kita masuk ke manajemen AKI.
Apa yang harus dilakukan oleh seorang apoteker dalam menentukan manajemen AKI ya? Pertama, kita evaluasi apakah ada hiperkalemi tadi. Kalau tidak ada, berarti kita monitor, jangan sampai ada hiperkalemi. Kalau ada hiperkalemi, maka cepat kita tangani, deteksi. Kalau misalnya hiperkaleminya sudah dicek EKG-nya, ya sudah ada dicek elektrokardiogramnya, dan ternyata ada gangguan jantung, maka kita berikan kalsium glukonat. Nah, dan terapi lain bisa kita berikan bikarbonat, dextrose ya, infus dextrose dan insulin. Nah, syukur-syukur sih walaupun dia hiperkalemi, misalnya tidak ada gangguan jantung. Nah, itu bisa kita berikan kalsium glukonat juga, atau terapi natrium bikarbonat cukup. Biasanya kalau dia ada gangguan EKG baru diberikan kalsium glukonat. Evaluasi perlu atau tidaknya urgent dialisis, perlu nggak nih hemodialisis urgent. Nanti di bawah ada nih apa kriteria urgent hemodialisis. Bila tidak dijumpai komplikasi yang mengancam nyawa, maka penata laksanaan cukup berupa berikan cairan hidrasi, biasanya dengan normal salin, pemberian diuretik ya. Kalau misalnya terjadi volume overload atau anuria. Asidosis, pasiennya menderita asidosis, maka berikan natrium bikarbonat secara oral atau IV kalau kadar bikarbonatnya sekian. Ya, jadi dilihat kadar bikarbonatnya. Hindari penggunaan obat yang nefrotoksik. Jika memang harus diberikan, maka balik lagi harus adjustment dose atau penyesuaian dosis. Jadi langkah-langkahnya harus seperti ini dalam manajemen AKI. Ternyata pasiennya perlu urgent hemodialisis. Apa sih kriterianya? Nah, kriterianya ada clue-nya A, E, I, O, U, yaitu pasiennya asidosis, pasiennya punya hiperkalemi, pasiennya ingestion atau overdosis obat, lalu pasiennya overload cairan, ya overload cairannya yang menyebabkan dia gagal jantung, dibuktikan dengan EKG-nya tadi, dan pasiennya mengalami uremia yang bisa menyebabkan encephalitis, sehingga kita harus urgent hemodialisis terapinya. Gak bisa lagi hanya hidrasi, gak bisa lagi hanya nabik ya, berikan natrium karbonat, gak bisa, jadi harus hemodialisis gitu ya. Ini untuk AKI. Ini adalah problem medik umum pada AKI, juga sama ya, ringkasannya. Jadi fungsi ginjal normal itu kan menjaga homeostasis air tadi ya, balance air gitu ya, fluid untuk filtrasi dan yang lain. Nah, kalau pada AKI biasanya volumenya overload, sehingga biasanya kan udem. Gejalanya pasiennya udem dan bisa menyebabkan dyspnea atau sesak nafas, gagal jantung dan udem paru. Bisa menyebabkan gagal jantung dan ada cairan di paru-parunya. Terapinya diuretik. Terus kalau pasiennya hipertensi, hiperkalemi ya, dan hiperfosfat, berarti bisa menyebabkan hipertensi emergensi dan sudden cardiac death dan aritmia. Jadi terapinya, jadi harus diberikan terapi kalau kondisinya seperti ini. Jadi cara bacanya demikian. Berikanlah AC atau ARB atau insulin atau preparat kalsium. Kalau pasiennya asidosis metabolik, biasanya pasiennya tensinya rendah gitu ya, dan dyspnea, sesak nafas kok hipotensi ya. Nah, jadi memang pada pasien asidosis metabolik, kalau dia biasanya karena hiperfosfat juga ya, pasiennya bisa menyebabkan dyspnea, sesak nafas gitu ya, sehingga bisa menyebabkan irama jantungnya tidak beraturan dan bisa menyebabkan hipotensi, sehingga kita berikan natrium bikarbonat. Lalu bisa juga menyebabkan ureanya meningkat. Ketika dicek darahnya, diketahui ureanya meningkat. Simptomnya, gejalanya uremia ya, fatigue, lelah, mual, muntah, nggak nafsu makan, terus kayak sudah tidak fokus gitu ya, bingung gitu, confusion. Nah, bisa menyebabkan encephalopati ya, gangguan di otak dan perikarditis, sehingga terapinya satu-satunya ya hemodialisis. Jadi kalau sudah urea meningkat itu sudah severe ya.
atau obatnya toksik, jadi ada terjadi toksisitas obat atau keracunan, maka gejalanya bervariasi. Nah, kalau kita bicara toksisitas obat, kita tidak bisa menentukan dalam hal ini ya, dalam hal akut kidney injury itu gejalanya itu bervariasi antar pasien. Ada yang tidak bergejala malah, sehingga terapinya kita sesuaikan gejalanya apa, dan sambil kita hentikan obatnya. Nah, ini untuk terapi AKI ya. Nah, sekarang kita masuk ke drug related problems. Tadi yang di depan kan sudah dibahas bahwa salah satu peran apoteker adalah kita memastikan mencegah gitu ya, atau mengatasi jika sudah terjadi DRP. Nah, DRP pada AKI ini apa saja? Pemilihan obat yang kurang tepat indikasi. Jadi misalnya obatnya ada 10, ternyata ada 5 yang tidak sesuai indikasi. Pasiennya nggak pusing kok. Penggunaan NSAID misalnya, yang dimana NSAID itu juga bisa meningkatkan serum kreatinin, ya, sifatnya nefrotoksik. Nah, terus dikasih antibiotik sampai 4 gonta-ganti ya. Wah, ini antibiotiknya sebenarnya nggak butuh antibiotik yang ini ya, yang antibiotik A dan B, karena ternyata antibiotik ini juga nefrotoksik, nggak ada indikasi buat diberikan antibiotik, sehingga tidak tepat indikasi. Atau terdapat obat yang tidak diindikasikan. Nah, jadi atau sebaliknya, ada indikasi tapi tidak diberikan obat. Pasiennya leukositnya tinggi misalnya ya, leukositnya tinggi sekali, pasiennya juga demam. Setelah dicek pasiennya sudah 3-4 hari seperti itu, ternyata pasiennya infeksi didukung dengan tanda-tanda fisik yang lain, tapi pasien tidak diberikan terapi antibiotik misalnya seperti itu. Atau kadar gula darahnya sangat tinggi tapi tidak ada terapi untuk mengontrol kadar gula darahnya ya, hati-hati pada AKI. Over or low dose, nah ini juga sering terjadi ya, karena panduan dalam penyesuaian dosisnya tidak diikuti. Jadi seringkali seperti ini, pasiennya harus diberikan antibiotik misalnya gentamisin ya. Gentamisin itu kan sangat nefrotoksik ya, dan dia sangat tereliminasi besar dalam bentuk utuh lewat ginjal, hampir 99% ya, 95-99%. Nah, ketika harus diberikan, seringkali dosisnya harus di-adjust nih karena pasiennya AKI ya, akut kidney injury. Nah, penyesuaian dosisnya hanya ya sudah turunkan setengahnya saja, atau turunkan seperempat ya, turunkan sepertiga, seperempat, setengah gitu. Itu kan tidak bisa. Kita harus hitung dulu berapa sih GFR-nya pasien ini, berapa sih clearance kreatinin dari nilai serum kreatinin pasiennya. Lalu kita lihat berapa sih dosis yang harusnya diberikan pada pasien tersebut sesuai dengan nilai clearance kreatinin atau GFR-nya. Atau kita bisa lihat di panduan, clearance pasien ini masuk ke rentang yang mana sih, range yang mana sih, yang ini. Nah, dosisnya sesuaikan dengan range itu. Harusnya seperti itu. Jangan sampai ada over or low dose ya. Kalau low dose bisa konsekuensi tidak tercapai efek terapinya. Kalau overdose itu bisa berisiko toksisitas ya, lebih hati-hati lagi. Polifarmasi atau polimedikasi, obatnya banyak banget ya, sampai 5 sampai 10. Kita sebagai apoteker harus bisa memaksimalkan obat yang diberikan kepada pasien. Jangan sampai obat yang diberikan itu ada obat satu tadi tidak ada indikasinya. Nah, harusnya ada indikasi malah tidak diberikan obat. Atau terapinya duplikasi. Ini sebenarnya tidak perlu dikombinasi sampai 3 atau 4 jenis obat, tapi diberikan sampai kombinasi sebanyak itu. Pasiennya misalnya menderita gejala keluhan tertentu, ternyata itu bukan diagnosa baru, tapi itu karena efek samping dari obatnya mungkin ya, bisa terjadi misalnya. Ingat konsep yang namanya prescribing cascade ya, prescribing cascade mungkin pernah mendengar ya. Prescribing cascade. Nah, ini juga sering terjadi ya, dimana misalnya saya pusing nih, pasiennya mengeluhkan pusing, diberikan obat pusing. Saya mengeluh tenggorokan saya nggak enak, diberikan obat. Kemarin saya sempat batuk-batuk, berikan obat. Jadi tanpa kita melihat
apakah ini merupakan efek lain dari obat gitu ya, atau pasiennya sensitif terhadap suatu obat sehingga itu bukan diagnosa baru, sehingga menyebabkan kalau selalu saja mindsetnya itu diagnosa baru dan harus diterapi, maka terapi pasien menjadi sangat banyak. Nah, polifarmasi itu juga ada yang problematis, ada yang tidak problematis. Jadi tidak semua polifarmasi itu bermasalah, dan kita juga tidak bisa obatnya hanya satu, hanya dua. Kita harus juga lihat kondisi pasiennya. Jadi kita tidak boleh melihatnya itu hanya dalam konteks seperti kacamata kuda. Ya, kita harus bisa melihat secara komprehensif. Kenapa ini pasiennya diberikan sampai 6 macam obat? Kita harus evaluasi dulu satu persatu. Jadi polifarmasi juga ada yang butuh polifarmasi ya, yang tidak problematis tadi, dan ada yang problematis. Yang problematis itu ya tadi salah satunya kategori drug related problems ya, ada obat tidak ada indikasi seperti itu, duplikasi terapi, terus obatnya tidak diperlukan lagi, kondisi pasien sudah membaik tapi masih diberikan seperti itu. Lalu adverse drug reaction, reaksi samping obat ya. Ini juga hati-hati ya, adverse drug reaction pada pasien yang AKI. Jadi kalau kita bicara adverse drug reaction itu kan banyak ya. Ada yang kategorinya possible, doubtful, dan yang lain. Tiba-tiba misalnya pasiennya diberikan terapi AKI, tadi misalnya pasiennya diberikan injeksi kalsium glukonat gitu ya, tiba-tiba pasiennya kejang, atau pasiennya mengalami gangguan reaksi di kulit misalnya. Nah, itu salah satu adverse drug reaction. Interaksi obat juga harus dilakukan penelusuran, tetapi jangan takut dengan interaksi obat. Interaksi obat itu kan sudah diklasifikasikan ya, antara yang berdasarkan tingkat keparahan ya, berdasarkan tingkat signifikansinya. Tingkat keparahan itu yang paling gampang, yang biasanya kita bisa cek, bisa kita lihat ya. Interaksi itu juga potensial dan ada yang aktual ya, bisa terjadi, bisa hanya potensial saja, potensi terjadi. Jadi kalau interaksi itu kan ada yang mayor, minor, moderate. Ini ternyata setelah dicek gitu ya, kita kan apoteker yang sangat ini sekali, perhatian sekali pada pasien, kita cek semua obatnya. Ternyata ada satu obat ya dengan obat yang lain, dia menyebabkan interaksinya mayor atau moderate deh. Terus kita ketakutan gitu ya, terus kita meminta untuk diganti obatnya, padahal pasien itu sangat butuh obat itu, antibiotik misalnya, butuh antibiotik tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh juga takut terhadap interaksi obat. Ketika obat itu memang dibutuhkan pada pasien dengan kondisi pasien mendukung gitu ya untuk diberikan obat tersebut, maka kita tetap bisa berikan obat tersebut, tapi dengan monitoring yang ketat. Misalnya salah satu kita tahu gitu ya, dan sudah terpublikasi, kita sudah cek di panduan, kita sudah cek secara IBM-nya, evidence based medicine-nya, ternyata kasus ini lumayan banyak yang terjadi. Nah, ketika harus diberikan kepada pasien, kita monitor. Misalnya reaksi yang mungkin terjadi dari interaksi tersebut adalah menurunnya efek terapi dari salah satu obat tersebut. Jadi misalnya antara phenytoin dengan misalnya salah satu obat DM misalnya ya, phenytoin juga dengan metformin misalnya, ternyata ada interaksi di mana metforminnya secara farmakokinetik bisa menurunkan efektivitas karena kadar obat di dalam darahnya menjadi lebih sedikit, atau metabolismenya yang terganggu gitu ya, karena pengaruh sitokrom P450-34 misalnya. Nah, sehingga salah satu efek yang terjadi adalah kadar gula darahnya bisa meningkat drastis. Nah, kita coba monitoring pada pasiennya, terjadi nggak selama penggunaan. Ternyata terjadi. Ketika sudah terjadi, kita evaluasi apakah benar karena obatnya. Kita bisa stop obatnya, tapi ingat, penyetopan obat tidak boleh secara tiba-tiba ya. Ada juga obat yang bisa di stop secara tiba-tiba, tapi ada juga yang tidak boleh secara tiba-tiba gitu, apalagi kalau kita berikannya dalam dosis besar, apalagi kalau diberikannya lewat
injeksi dosis besar gitu ya. Tapi ada juga yang kondisi di mana pasiennya kondisinya darurat sehingga harus dihentikan secara cepat. Itu beda-beda kasus ya. Jadi tadi ketika terlihat penurunan kadar gula darah peningkatan kadar gula darah yang drastis, terjadi nih, kita evaluasi dan kita coba stop obatnya, dan ketika sudah di stop terus kita berikan satu-satu gitu ya, kita ganti dan ternyata baik-baik saja pada pasien, berarti memang terjadi interaksi aktual pada pasien. Tapi jika tidak dan pasiennya baik dengan kombinasi dua obat tersebut, ya berarti tetap dilanjutkan walaupun dia mengindikasikan interaksi moderate. Nah, yang terpenting adalah monitoring pada pasien, makanya itulah pentingnya monitoring. Dan yang berikutnya adalah drug induced AKI. Hati-hati dengan obat-obat yang bisa menginjus kenaikan serum kreatinin. Jadi makanya pengobatan pada pasien AKI itu harus ditilik satu-satu gitu ya, dilihat satu-satu gitu. Oke, itu tadi untuk AKI. Sekarang kita masuk ke chronic kidney disease. Chronic kidney disease (CKD) is a long-standing progressive deterioration of renal function. Ya, kalau kita bicara kronik, kalau tadi kita bicara akut di mana penurunan fungsi ginjalnya itu bisa sangat cepat begitu ya, hanya dalam kurun waktu 48 jam. Nah, kalau kita bicara kronik ini progresif gitu. Jadi penurunannya itu progresif gitu ya. Pasti terjadi tapi pelan-pelan dan dalam jangka waktu yang lama. Is associated with other conditions, biasanya berhubungan dengan kondisi lain. Biasanya kalau gagal ginjal kronik itu dia bisa berdiri sendiri, tapi biasanya sangat jarang ya. Biasanya dia merupakan penyakit penyerta dari yang temannya ini, CVD, cardiovascular disease, dan DM, diabetes mellitus. CKD may progress to renal failure. Chronic kidney disease ini bisa menyebabkan gagal ginjal gitu ya, udah stage 5 gitu. Atau end stage kidney disease, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi dan harus hemodialisis. Ditunjukkan dengan peningkatan blood urea nitrogen dan penurunan clearance kreatinin dan uremia, adanya kondisi uremia pada pasien. Kerusakannya terjadi lebih dari 3 bulan. Jadi kalau misalnya tadi pasiennya AKI ya, terus kok masih berlanjut gitu ya sampai lebih dari 3 bulan, dicek serum kreatininnya terus meningkat dalam 3 bulan. Biasanya dicek kurun waktu 3 bulan, kita cek kembali kok masih meningkat gitu ya. Terus bunyinya juga dan pasiennya uremia as defined by structural or functional abnormalities of the kidney, biasanya juga didukung dengan adanya perubahan struktur dari ginjalnya atau fungsi ginjalnya saja, strukturnya masih baik-baik saja. With or without decreased GFR, jadi dengan atau tanpa penurunan GFR, jadi bisa saja serum kreatininnya itu naiknya hanya sedikit-sedikit gitu ya, atau GFR-nya kurang dari 60 ml per menit selama 3 bulan tadi ya. Makanya tadi yang saya katakan ya, biasanya pemeriksaannya dalam kurun waktu 3 bulan. Oke, next. Ini adalah kelompok klasifikasi ya. Kalau tadi kan kalau yang AKI kita bicara raffle, kalau ini kita pakai yang ini. Yang kategori ini. Jadi di sini bisa terlihat bahwa CKD is defined as abnormalities of kidney structure or function present for 3 bulan with implication for health. CKD is classified based on ini diklasifikasikan berdasarkan penyebab ke kategori GFR-nya. Ini yang G1, G5 sampai G5 ini kategori GFR, dan albuminuria kategori A1, A2, A3. Jadi kalau kita lihat dari parameter GFR, di sini ada G1 itu masih normal atau masih tinggi GFR-nya lebih dari 90. Lalu terus menurun ya sampai G5 itu sudah failure, sudah gagal ginjalnya dengan nilai GFR 15 ml per menit. Nah, kalau yang ini albumin, kondisi albumin pada pasiennya.
Kalau A1 itu normal to mildly increase. Nah, normal sampai ke peningkatannya ya masih ringan lah ya, kategorinya masih segini albuminnya. Sampai ke A3 severely. Jadi kalau kita tarik garis, misalnya pasiennya sudah di G3B, terus kondisinya A2. Nah, merah ya. Dan kalau green low risk, if no other markers of kidney disease, berarti bukan CKD. Kalau dia di hijau sini dan tidak ada tanda lain dari penyakit ginjal, ya berarti bukan CKD. Kalau yellow, kuning, itu moderately increased risk, jadi berpotensi itu ya, berisiko meningkat. Lalu ada orange. Ini orange itu high risk, red itu very high risk ya, dan GFR glomerular filtration rate. Jadi tadi kan kalau pasiennya setelah dilihat dihitung GFR-nya masuk ke kategori G3B dan dia albuminurianya kategori A2, maka dia di merah dan itu very high risk. Nah, sehingga perlu diperiksakan, jangan-jangan pasiennya CKD sudah stage CKD-nya sudah memburuk. Dan ini memang CKD-nya sudah di G3B ya, sudah garisnya atau GFR-nya sekian. Oke, penyebab chronic kidney disease banyak, ada DM, hipertensi, glomerulonefritis, polycystic ovary syndrome. Ini gangguan reproduksi ya pada wanita, di mana banyak sekali kista polikistik ya, di ovarium. High kolesterol, infeksi ginjal, batu ginjal, prostat membesar, dan penggunaan obat jangka panjang. Biasanya obat-obat pada pasien DM ya, saya banyak sekali penelitian di bidang DM hipertensi dengan chronic kidney disease. Memang riwayat-riwayat pasiennya itu sudah lama menderita penyakit-penyakit DM dan hipertensi ini. Dimana kalau kita lihat secara umum ya, obat-obatan DM itu ada beberapa yang dia tereliminasinya besar melalui ginjal. Demikian juga dengan hipertensi ya. Penggunaan NSAID juga bisa, penggunaan antibiotik juga bisa ya, tergantung antibiotiknya yang mana. Oke, kita lanjut. Ini adalah faktor resiko terjadinya renal failure. Banyak ya, renal stone, environmental risk factor, obat-obat analgesik, gold, radiografi, kontras, hipertensi, rokok, obesitas, aterosklerosis, diabetes, dan yang lain. Oke, ini sesi sama. Nah, ini adalah gambaran hasil saya ambil capture dari salah satu artikel penelitian mengenai resiko kematian, kejadian cardiovascular disease dan rawat inap increase, meningkat ya, dengan GFR. Jadi di sini ada GFR dari yang 60, 45 sampai 59, 30 sampai yang paling rendah GFR-nya kurang dari 15 yang masuk ke renal failure tadi ya. Itu meningkat age standardized event rate-nya. Jadi meningkat date kematiannya, CV events-nya, kejadian kardiovaskularnya, dan rawat inapnya. Jadi semakin rendah GFR-nya, berarti kan semakin jelek fungsi ginjalnya gitu ya, semakin buruk gitu prognosisnya. Jadi semakin semakin parah gangguan fungsi ginjal atau chronic kidney disease-nya, maka resiko kematian, resiko cardiovascular disease, dan resiko dirawat inap itu menjadi sangat tinggi gitu, bisa berkali-kali lipat. Ini kalau kita bicara chronic kidney disease ya. Nah, ini increased age is associated with a lower GFR among people with J2DM. Ini pada pasien yang diabetes mellitus tipe 2. Ini GFR-nya ya, ini usianya, age related decline in renal function ya. Kalau sudah bertambah usianya, fungsi renalnya juga akan semakin menurun. Nih ya, makin menurun GFR-nya
ya pasti akan juga semakin menurun, fungsi ginjal menurun, fungsi filtrasi yang menurun pada glomerulus, sehingga glomerulus filtration rate-nya juga akan mengalami penurunan pada pasien T2DM, apalagi kalau yang bukan T2DM, apalagi kalau dia plus CKD di sini ya. Ini adalah progression of CKD. Ini gambaran progresivitas dari penyakit CKD. Pertama, dia di screening for CKD risk factor. Oh, ada nih beresiko gitu ya. Ternyata CKD risk reduction, screening for CKD. Ternyata ada lagi nih di screening masih beresiko. Diagnosis and treatment, treat comorbid condition and slow progressive, progresivitasnya mulai slow karena sudah diberikan terapi dan terapi CKD dan terapi comorbid lain. Estimate progression, treat complication, prepare for replacement. Udah nggak bisa lagi nih pakai obat, tapi tetap pakai obat masih, dan kita rencanakan replacement ginjalnya. Ternyata sudah kidney failure, sudah harus transplantasi dan dihemodialisis dan meninggal, kematian. Makanya kalau kita pada pasien yang CKD ya, pasien CKD itu progresivitasnya itu sangat lambat gitu ya, tapi dia pasti gitu. Makanya kita sebagai apoteker harus bisa memaintain gitu ya kualitas hidup dari pasien yang CKD ini, apalagi kalau dia punya DM, dia punya hipertensi ya, dia punya gangguan fungsi kardiovaskuler. Nah, kita harus bisa memaintain supaya progresivitasnya ini tuh tidak jadi sangat cepat gitu. Walaupun kita tahu bahwa penyakit ini akan terus berkembang, nah tetapi kita harus bisa treatment ya dengan obat-obatan, dengan lifestyle-nya, dengan meningkatkan kualitas hidup sehingga pasien itu masih bisa beraktivitas sehari-hari gitu ya, masih bagus kualitas hidupnya. Bukan berarti pasien yang CKD ya besoknya mati gitu, enggak. Makanya kita kalau ketemu pasien CKD, kalau bagi saya sendiri menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk kita bisa melihat obat-obatannya. Oh, ini bapak pasien CKD, oke. CKD, DDM, ada hipertensi. Oke, kita harus bisa memilihkan obat yang terbaik pada pasien. Kita harus memonitoring pasiennya. Kita pastikan bahwa pasien teratur minum obat dengan kondisi yang baik, begitu ya, kepatuhan yang baik. Kita kontrol, kita monitor tekan darahnya, gula darahnya, kadar kolesterolnya, gitu ya, dan didukung dengan lingkungan yang baik, sehingga pasien akan meningkat kualitas hidupnya gitu selama menderita CKD ini. Oke, kita masuk ke treatment, ke bagian farmakoterapi. Apa sih tujuan dari terapi dari gagal ginjal? Yang pertama adalah tangani penyebab reversible-nya dulu. Kita bisa mencari penyebab yang bisa kembali ke kondisi yang semula, ya, tangani penyebab yang reversible. Minimalisir progresivitas penyakit. Nah, tadi yang saya ceritakan, jangan kita juga acuh, ini pasien CKD besok juga paling berapa bulan lagi mati kok, pusing milihin obatnya. Jangan seperti itu. Malah kalau kita ketemu pasien CKD menjadi suatu PR buat kita ya. Kita kan harus melihat obatnya, kita harus melihat profil farmakokinetiknya, kita harus bisa memilihkan obat yang tidak nefrotoksisitas, kita harus bisa menghitung dosisnya gitu ya. Kita harus bisa memastikan parameter apa yang harus dimonitoring, seperti itu. Meminimalisir progresivitas penyakit dan mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi baru. Pasiennya awalnya DM saja dengan CKD, tiba-tiba jadi hipertensi, terus tiba-tiba pasiennya aterosklerosis ya, pasiennya gagal jantung misalnya. Jangan sampai seperti itu ya. Tadi kita harus bisa memilihkan terapi karena peran kita adalah dalam menentukan terapi, jadi kita harus bisa menentukan terapi terbaik. Ini adalah DRP pada CKD, sama ya, overload dose, efek samping dan interaksi, pemilihan obat ini kurang tepat, dan drug induced penurunan fungsi ginjal. Jadi sama dengan yang AKI tadi. Sekarang kita bahas problem medik umum.
Problem medik umum yang bisa terjadi pada pasien CKD yang pertama adalah fluid status ya. Pasien GGK ya, di sini saya pakai bahasa GGK atau gagal ginjal kronik, itu memiliki resiko abnormalitas terhadap cairan seperti venous congestion. Jadi memiliki abnormalitas terhadap cairan seperti adanya kongesti di vena, sympathetic nervous system dysfunction, imbalance renin-angiotensin aldosterone system, dan disruption of the hypothalamic pituitary axis. Nah, pada pasien CKD itu terjadi yang namanya gangguan cairan karena biasanya terjadi retensi natrium dan air. Karena tadi ginjal kita itu kan fungsinya adalah menyaring ya. Menyaring 180 liter per hari tadi, dan 1,5 sampai 2%-nya kan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, kalau fungsi ginjal kita sudah mengalami penurunan, fungsi pengeluaran urin dan urin tadi itu menjadi terganggu, sehingga proses mengeluarkan atau mengekspresikan air dan natrium yang harusnya dikeluarkan itu juga jadi terganggu, sehingga tertahan di dalam, terjadi retensi natrium dan air. Nah, kalau sudah tertahan di dalam dan terus saja terjadi, apa yang terjadi? Jadinya penumpukan cairan. Makanya muncul tanda fisiknya adalah udem. Walaupun biasanya udem ini tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik namanya pada pasien ya. Dan seringkali kondisi udem ini biasanya juga dipengaruhi karena tadi awalnya di dalam selnya ya, intraselnya yang menumpuk cairannya ya. Jadi ini ada sel ya. Nah, ini intrasel, ini ekstraseluler. Nah, karena retensi air natrium tadi tidak bisa dikeluarkan, itu airnya cuma ada di sini awalnya ya, menumpuk di intrasel. Tetapi lama kelamaan karena terus saja bertambah, ini akhirnya ikut keluar, terekspansi ya, keluar ke ekstraseluler, masuk ke ekstraseluler di sini, sehingga jadilah udem juga di perifer gitu ya. Udem-udem di bagian ada di kaki, ada di wajah dan yang lain, karena sudah keluar dari intrasel tadi. Nah, overload cairan ini juga bisa mengakibatkan resiko terhadap cardiovascular disease ya, gagal jantung kongestif. Jadi gagal jantung di mana ada cairan di jantung dan di paru-parunya. Ada juga hipertensi, tekanan darah meningkat dong kalau sudah udem. Pasien yang seperti ini juga biasanya beresiko akut on kronik. Nah, ini kondisi yang kita takutkan terjadi pada pasien gagal ginjal kronik ya. Sehingga kita butuh menjaga aliran darah ginjal dan sistem hemodinamiknya. Maka butuh normal salin tadi. Maka biasa diberikan infus normal salin. Akut on chronic kidney disease adalah perburukan secara cepat dan hilangnya fungsi ginjal yang ditentukan dengan potensial urinary tract obstruction dan volume assessment. Jadi ketika dicek kok makin cepat nih penurunan serum makin cepat perburukannya, menurun fungsi ginjalnya dan semakin cepat peningkatan serum kreatininnya, sehingga dikondisikan dia mengalami akut pada kondisi chronic kidney disease. Berikutnya adalah anemia. Nah, anemia ini juga banyak terjadi pada pasien yang chronic kidney disease ya. Karena biasanya kita bisa lihat dari sini, penurunan GFR itu pada pasien gagal ginjal kronik ini kan terjadi penurunan GFR tadi. Kalau GFR ini sudah menurun, glomerulusnya menjadi terganggu, otomatis kan tidak bisa mengeluarkan zat-zat tertentu seperti fosfat, sehingga fosfat yang ada di dalam darah menjadi meningkat, yang dinamakan kondisinya hiperfosfatemia. Hiperfosfat itu distimulasi oleh ini FGF23 ini ya, distimulasi oleh ini di mana distimulasi oleh growth factor ini dia menyebabkan menghambatnya 1-alfa hidroksilase. Apa sih 1-alfa hidroksilase? 1-alfa hidroksilase inilah yang fungsinya untuk mengubah vitamin D menjadi kalsitriol tadi.
Kan salah satu fungsi ginjal kan convert of vitamin D menjadi kalsitriol. Nah, ini dibantu oleh FGF23 ya, oleh 1-alfa hidroksilase. Karena tadi dihambat FGF23-nya, maka of course perubahan dari vitamin D menjadi kalsitriol menjadi terhambat. Nah, feedback negatifnya paratiroid hormon itu tidak berjalan. Ya, PTH itu paratiroid hormon paratiroid. Jadi hormon kan ada tiroid, ada paratiroid. Paratiroid tidak berjalan sehingga terus bekerja. harusnya kan ketika perubahan tadi vitamin D jadi kalsitriol, PTH-nya itu ikut mengerem. Tapi dia terus bekerja, terus saja mengeluarkan hormon paratiroid sehingga meningkat paratiroid hormonnya, menyebabkan kondisi yang dinamakan hiperparatiroidism. Nah, kondisi hiperparatiroidism ini menyebabkan depresi sumsum tulang ya, dan pembentukan EPO menurun. Ya, sehingga menyebabkan anemia dan osteodistrofi. Nah, pada anemia itu juga terjadi ini. Sebentar. Saya coba lihatkan yang ini. Ya. Enggak ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, biasanya tadi ya seperti yang di depan untuk pembentukan sel darah merah itu kan kita butuh eritropoietin. Eritropoietin itu adanya di sumsum tulang belakang. Nah, kondisi ini karena hiperparatiroid terjadi depresi sumsum tulang. Kalau sumsum tulang kita sudah ditekan, sudah didepresi, bagaimana caranya sumsum tulang bisa membentuk hormon eritropoietin? Kalau hormon eritropoietin tidak ada, maka tidak bisa membentuk sel darah merah, sehingga bisa menyebabkan turunnya Hb, hemoglobin, dan menyebabkan kondisi anemia. Ya, itu pada CKD. Berikutnya adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Hipertensi ini juga merupakan faktor resiko menderita gagal ginjal. Hal yang berperan karena RAS imbalance, ketidakseimbangan renin angiotensin aldosteron system. Ketika ginjal itu sudah mengalami gangguan, maka naik RAS-nya, naik tekanan darahnya, pembuluh darahnya menjadi sempit. Kalau pembuluh darah menjadi sempit ya sudah kaku gitu ya, stiffness jadi lebih kaku, alirannya ya terhambat. Aliran ke glomerusnya terhambat, menyebabkan aktivasi RAS-nya teraktivasi. Kalau RAS sudah teraktivasi, of course pasti denyut jantungnya ikut meningkat. Kalau denyut jantung meningkat, bayangkan kalau kalian deg-degan gitu ya, denyut jantung meningkat, ya tekanan darah juga ikut meningkat. Kalau tekanan darahnya meningkat, ekskresinya juga ikut terhambat, retensi air dan natrium, sehingga menyebabkan udem. Gitu ya. Itu kalau konsekuensi pada pasien CKD yang hipertensi. Makanya pasien CKD jangan sampai hipertensi. Tuh. Ini adalah gangguan keseimbangan elektrolit. Berikutnya adalah gangguan keseimbangan elektrolit. Hiperkalemi, fosfatnya meningkat, magnesium meningkat, natriumnya bisa menurun atau meningkat, dan asidosis metabolik. Pasien GGK itu sangat sensitif dengan perubahan natrium. Hal ini dikarenakan karena penyakit ginjal kronik atau CKD, chronic kidney disease, itu kan tadi retensi air dan natrium. Ya. Nah, hipokalemi dan hiponatremi itu biasanya dapat dipicu oleh severe gastrointestinal loss dan overdiuresis. Hati-hati penggunaan diuretik pada pasien CKD yang overdiuresis, jadinya pipis mulu, bisa menyebabkan kaliumnya loss. Kaliumnya dikeluarkan terlalu banyak sehingga menyebabkan hipokalemi. Nah, dan natriumnya ikut keluar terus sehingga menyebabkan hiponatremi. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan hiperkalemi? Hiperkalemi biasanya akibat menurun ekskresi renal, asupan kalium tinggi, dan penggunaan ACE/ARB. ACE/ARB kan terapi antihipertensi ya. Kalau berlebihan biasanya bisa menyebabkan hiperkalemia. Ingat, hiperkalemia bisa menyebabkan aritmia. Kalau kadar kalium setelah dicek ya,
ternyata lebih dari sama dengan 6,5 atau kurang disertai adanya perubahan EKG, maka itu masuk ke severe hyperkalemi dan harus diberikan terapi injeksi infus intermittent kalsium glukonat. Nih. Kalau cuman naik saja kaliumnya tapi tidak ada perubahan EKG, maka kita bisa berikan ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini hiponatremi, terapi yang bisa diberikan dextrose, Ranger laktat ya. Bisa ditambahkan furosemid, bumetanid juga. Kalau ini hipertensi berikutnya dan penyakit kardiovaskular, saya gabungkan karena mereka berteman sebenarnya ya. Hipertensi lagi-lagi menjadi momok pada pasien CKD, kita harus bisa memaintain tekanan darahnya supaya tidak terjadi ini penyakit kardiovaskular. Kalau sudah terjadi kardiovaskular ya morbiditas dan mortalitasnya jadi semakin meningkat. Mekanisme hipertensi pada PGK itu pertama meningkat tekanan simpatisnya yang muncul dari sinyal aferen dari ginjal. Jadi ginjal itu kan ada bagian aferennya. Nah, sinyal aferennya memberikan sinyal meningkat tekanan darahnya. Karena fungsinya kan sudah menurun tapi dia kan masih butuh kerja. Ya, tekanan darahnya meningkat. Terjadi retensi natrium air, peningkatan kekakuan pada pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arterinya jadi lebih kaku. Bagaimana aliran darah pada ginjal jadi bagus? Ya, karena kekakuan ini. Dan peningkatan metabolisme oksidatif hipoksia renal, kekurangan oksigen karena tadi sel darah merahnya juga berkurang. Lalu ini gangguan metabolisme kalsium dan fosfat. Kalsiumnya juga ikut-ikutan nih. Karena tadi convert of vitamin D ke kalsitriolnya kan terganggu ya. Penyebabnya menurunnya absorpsi kalsium oleh penurunan produksi vitamin D. Tadi penyebab lainnya adalah menurunnya kadar kalsium plasma yang disebabkan oleh meningkatnya kadar fosfat. Ya, pemberiannya ya kalsium karbonat dan vitamin D. Jadi banyak ya ternyata ya problem medis pada pasien CKD yang harus kita terapi. Berikutnya adalah uremia. Gejalanya anoreksia, fatigue, kakesia, pruritus, gatal-gatal. Biasanya pasiennya gatal-gatal seluruh tubuh dan gatalnya itu nggak bisa digaruk hanya dengan menggunakan tangan. Biasanya pernah ada pasien yang menggaruknya dengan menggunakan garpu karena saking gatalnya. Nausea, restless leg syndrome, sleep disturbances, and sexual dysfunction. Hal ini dicurigai karena toksik uremik, ya, adanya urea, terlalu tinggi urea di dalam darah. Sehingga kita bisa berikan gabapentin, dopamin, dan serotonin antidepresan. Berikutnya asidosis metabolik juga sangat umum dijumpai. Keadaan ini menyebabkan katabolisme tulang, insensitivitas hormon endokrin, dan bisa menyebabkan penyakit tulang. Gangguan gastrointestinal, ya, CKD menyebabkan penurunan ekskresi nitrogen dari dalam tubuh, menyebabkan uremia, ureanya banyak, menyebabkan uremia. Nitrogennya meningkat, ureum kreatinin dan asam uratnya ikut meningkat. Nah, pasien chronic kidney disease juga biasanya hiperuresemia, asam uratnya meningkat. Uremia ini dapat menyebar ke seluruh tubuh hingga ke sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, menyebabkan trombositopati, cepat matinya trombositnya karena sel darah merahnya itu jadinya usianya pendek. Trombositopati itu. Trombositopati menyebabkan pendarahan, terutama pada gastrointestinal, dan berkembang menjadi anemia. Uremia bila sampai di kulit akan menyebabkan pasien merasa gatal-gatal. Ya. Oke, kita masuk ke penata laksanaan. Yang pertama kita harus mengatasi penyebab reversible, yaitu kita koreksi cairannya. Terus ada nggak congestive heart failure? CHF ini congestive heart failure. Lalu kita lihat ada obat nefrotoksik nggak? Terus pakai radiokontras nggak? Terus kita kasih cairan normal salin.
Terus turunkan dosis diuretik kalau dia menggunakan diuretik dan tingkatkan natrium. Obat nefrotoksik hindari bila terpaksa adjustment dose. Misal antibiotik aminoglykosid pada pasien sepsis, maka sesuaikan dosisnya. Kalau pasiennya sepsis kan biasanya bakteri gram negatif, butuh yang aminoglikosida, maka berikan sesuai dengan adjustment dose-nya. Kita hitung dulu clearance kreatininnya. Kita tahu stage berapa ya yang diklasifikasi tadi, lalu kita sesuaikan dosisnya berdasarkan itu. Kalau pasiennya menggunakan radio kontras, pilih yang non-ionik atau kita guyur, kita berikan cairan infus NaCl 12 jam sebelum prosedur atau dengan tablet acetylcysteine 2x600 atau 2x1200 stadia 1 hari sebelum dan sesudah prosedur. Berikutnya, memperlambat progresif dengan cara TD. Pasiennya diberikan terapi antihipertensi. Ya, targetnya harus kurang dari 130/80. Harus di bawah ini. Kadar gulanya juga, target kita HbA1c-nya harus 7%. Jadi targetnya lebih baik HbA1c, bukan GDP, bukan G2-JMPP, bukan GDS, bukan gula darah acak ya. Upayakan untuk bisa targetnya HbA1c-nya 7%. Terapi hiperuresemia karena asam uratnya tinggi, kita bisa berikan allopurinol atau piroxicam. Tapi hati-hati, piroxicam itu nefrotoksik ya. Jadi biasanya sih diberikan allopurinol. Membatasi asupan protein ya pada asupan makanannya. Terapi statin, kita bisa berikan statin, simvastatin, atorvastatin. Biasanya sih yang paling baik untuk lansia biasanya atorvastatin bila ada peningkatan resiko kardiovaskuler, apalagi kalau pasiennya dislipidemia. Tapi hati-hati monitoring terhadap rhabdomyolysis ya, atau terjadi kelemahan otot. Nah, tapi biasanya sih tidak terjadi. Oke, sekarang berikutnya adalah pencegahan dan manajemen komplikasi. Tadi di sana kan ada hiperuresemia. Nah, berikan allopurinol atau febusoxstat. Nah, berikan ini. Lalu pasiennya kan gangguan gastrointestinal juga ya. Biasanya jangan sampai ada pendarahan di gastrointestinal. Kita bisa berikan antasida, H2 blocker, ranitidin gitu kan. Dan yang lain serta sukrafat. Lalu anemianya juga kita koreksi. Apakah pasiennya anemia? Setelah dicek Hb ternyata anemia. Berikan kita pastikan dulu pasiennya ini enggak defisiensi besi atau folat enggak. Oh, ternyata misalnya tidak ada nih, tidak ada defisiensi besi atau folat, hanya anemia saja, Hb-nya rendah. Maka kita berikan terapi ini, erythropoiesis stimulating agent seperti rekombinan human erythropoietin. Jadi berikan erythropoietin, dosisnya sekian dalam seminggu secara IV atau subkutan dengan monitoring cek hematokritnya naik sekian. Kalau misalnya pasiennya defisiensi besi, zat besi ya, berikanlah iron replacement terapi, bisa menggunakan ini iron dextran, iron sucrose, ada sediaannya ya. Sodium ferric gluconat, dipantau setelah 60 menit kan diberikannya IV ya, diberikannya IV. Setelah diberikan 60 menit dipantau ada nggak reaksi akut pada pasien seperti hipotensi, tiba-tiba tekanan darahnya drop, sesak nafas, sinkop, pingsan, angiodema, ischemic myocardial events. Ini kejadian pada jantung, tiba-tiba misalnya serangan jantung gitu ya, congestive heart failure, dan reaksi anafilaksis, reaksi alergi. Lalu dicek kadar ferritin dan kadar zat besinya setiap 3 bulan untuk kita tentukan ini masih perlu nggak terapi IV iron replacement ini. Tuh ya, ini dosis-dosisnya. Lalu ini untuk ESA terapi. Untuk yang tadi kalau dia tidak ada defisiensi besi dan folat maka berikan ESA. Ya, bisa diberikan epoetin atau darbepoetin. Nah, inisial IV atau subkutan. Semuanya terapinya IV atau subkutan. Tapi kalau dia yang defisiensi besi maka yang iron terapis ini ya.
Oke, lalu untuk fosfat, hiperfosfat juga kita berikan. Ini ada senyawanya, kalsium asetat, kalsium karbonat, sevelamir, ya, lantanum. Biasanya pakainya yang kalsium karbonat ya atau sevelamir. Tetapi agen pengikat fosfat ini perlu diperhatikan bahwa dia ada yang mengandung kalsium. Ya, contohnya ini. Nih, yang kalsium asetat sama kalsium karbonat. Makanya biasanya pakainya sevelamir karena no calcium or metal. Tapi potential for reduced coronary artery calcification compare with calcium agents, reduce LDL juga, dan mahal tapi ya sevelamir. Tapi hati-hati kalau yang digunakannya kalsium karbonat atau asetat karena dia punya kalsium bisa menyebabkan resiko hiperkalsemia dan vascular tissue calcification. Jadi hati-hati kalau dia hiperkalsium, maka perlu dilakukan individualisasi terapi. Jadi dosisnya juga harus dihitung ya. Kalau dia diberikan sevelamir base tidak diabsorpsi sehingga memberikan insiden hiperkalsemia lebih rendah. Jadi kita harus jaga ketika kita memutuskan ini harus diterapi ya hiperfosfatnya dengan kalsium asetat, karbonat atau sevelamir, maka kita harus cek kadar kalsiumnya harus tetap normal di sini. Terutama untuk pasien yang CKD-nya stage 3-4 dan sedikit lebih rendah pada stage 5. Stage 3-4 tadi itu yang A, B itu ya, G1, G2, G3A, G3B, G4, G5. Asupan kalsium dan kalsium pengikat fosfat itu tidak boleh melampaui 2000 mg per hari. Makanya dosisnya harus sangat-sangat harus sangat-sangat dipantau ya. Nah, ini untuk hipertensi ada 4 pilihan. Pertama, kita gunakan AC atau ARB. Kenapa? Karena ARB atau AC, khususnya ARB itu bisa menurunkan tekanan darah hampir sebanyak 20 mm Hg. Dan keunggulan dari ARB dan AC itu dia dapat menurunkan proteinuria pada pasien yang gagal ginjal kronik dengan DM atau yang dia tidak punya DM. Karena biasanya pasien gagal ginjal kronik itu juga ada protein kan, banyak protein di dalam darahnya. Di urinnya juga, maka proteinnya ikut keluar. Pilihan kedua, kita bisa berikan diuretik karena untuk mengatasi overload cairan, retensi natrium air, dan bisa memperbaiki left ventricular mass index dan kekakuan dari pembuluh arteri serta bersifat kardioprotektif. Jadi bisa berikan diuretik. Terus pilihan ketiga bisa menggunakan CCB, baik yang dihidropiridin maupun non-dihidropiridin. Kalau yang dihidropiridin seperti amlodipin biasanya diberikan untuk yang gagal ginjal kronik yang dia tidak punya proteinuria. Jadi ketika dicek tidak ada protein di urinnya, nah kita bisa berikan CCB yang dihidropiridin. Pilihan berikutnya adalah beta blocker karena dia bisa memberikan efek pada sistem saraf simpatis. Ya, alpha blocker juga bisa, doxazosin karena doxazosin itu sangat kecil tereliminasi di ginjal, farmakokinetiknya tetap pada pasien gagal ginjal kronik dan dia mampu mengendalikan kadar gula darah juga doxazosin itu ya. Sehingga bagus kalau diberikan pada pasien gagal ginjal kronik yang punya DM. Nah, ini saya cuplik sedikit dari ESC Guideline for Management of Arterial Hypertension. Ini untuk CKD, apa pilihannya? Ya. Lalu ini juga sama, misalnya obat diuretik itu kalau pasiennya punya komplikasi gout, ya, dan kondisi yang lain, takikari heart failure, takiaritmia, AC untuk yang kehamilan dan yang lain. Ini hanya untuk kelompok-kelompok obat antihipertensi. Ini drug treatment for hypertension with CKD, inisialnya dengan dual kombinasi ARB AC atau CCB, AC atau ARB dengan CCB.
Lalu bisa step berikutnya triple combination dengan diuretik. Step 3-nya triple ya, udah masuk ke resistant hypertension nih. Kita harus tambahkan spironolactone atau diuretik lain atau alpha blocker atau beta blocker. Ya. Berikutnya ini target blood pressure tadi sebaiknya bisa di bawah 130/80 ya. Tapi kalau yang ini disesuaikan lagi dengan usia. Oke. Kita masuk ke yang compelling indication DM. Sedikit saya highlight untuk yang DM. Salah satu problem medis yang banyak terjadi pada pasien CKD adalah diabetes mellitus. Karena penderita diabetes mellitus itu memiliki resiko tinggi menyebabkan CKD, di mana CKD itu pada pasien DM termasuk komplikasi mikrovaskuler yang namanya nefropati diabetik ya. Sama dia punya albuminuria, hipertensi ya, dan kondisi serum kreatinin meningkat. Jadi pasien DM itu harus kita monitoring fungsi ginjalnya juga. Jadi kalau ketemu pasien DM kita bisa edukasi, jangan hanya mengecek kadar gula darahnya saja, tapi juga cek yang fungsi lainnya, salah satunya fungsi ginjal. Ya jangan sampai nanti pasiennya tiba-tiba bingung, loh kok saya jadi CKD sekarang gitu, karena sudah banyak kasus seperti itu. Karena bisa saja dipengaruhi dari penyakitnya sendiri, progresivitas dari DM, atau dari penggunaan obat-obatannya yang beberapa ada yang tereliminasi di ginjal dan bersifat nefrotoksik. Terapi DM pada pasien CKD itu there are many glucose lowering therapy that are available for different recommendation. Nah ini ada metformin, GLP-1, sulfonil, akarbose, pioglitazone, insulin. Pastinya kita harus lihat satu-satu farmakokinetik obat-obat ini ya, apakah harus ada yang disesuaikan dosisnya atau tidak gitu. Dan juga metformin ini kan dia khas ya, dia pada clearance kreatinin atau GFR yang 30 sudah 30 ml per menit itu sudah harus di stop, jadi kontraindikasi. Nah ini cuplikan American Diabetic Association yang diabetes care ini untuk guideline DM ya. DM dengan CKD, di sini ada HF or CKD predominan, jadi terapi apa yang bisa kita berikan. Oke, kita masuk ke yang terakhir, farm care pada CKD. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, penelusuran rekam medik. Telusuri data kreatinin 3 bulan. Nah, udah di 3 bulan sebelum saat ini. Apakah ada perbedaan? Bila iya, maka data kreatinin saat ini dapat digunakan. Tapi kalau bila ada perbedaan lebih dari 0,3 dalam kurang dari 3 bulan, maka kemungkinan data saat ini menunjukkan peningkatan kreatinin akut. Nah, kalau dia perbedaannya lebih dari 0,3 dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan, kondisinya kemungkinan akut. Sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar perhitungan CRCL, sehingga pakailah data lama. Estimasi fungsi ginjalnya, tadi yang saya katakan menghitung CRCL dengan rumus Cockcroft-Gault atau urine outputnya atau MDRD. Kita pelajari atmo obatnya, farmakokinetik obatnya, ketahui insiden adverse drug reaction masing-masing obat. Bila ada obat yang insidennya ADR-nya lebih dari 10%, maka diawasi ketat karena termasuk potensial terjadi. Makanya kalau ADR kan biasanya kita lihat ADR masing-masing obat, terus kita cari EBM-nya, cari penelitiannya, insidennya berapa persen. Assessment, masuk ke assessment, apakah obat-obatan yang diresepkan pada pasien itu boleh untuk digunakan pasien. Ternyata ada yang nggak boleh. Alternatifnya apa? Bila terpaksa harus dilakukan, maka digunakan, maka berikan penyesuaian dosis. Apakah dosis perlu disesuaikan dan apakah ada yang berinteraksi secara potensial. Plan-nya, pilih obat dengan nefrotoksik yang minimal. Lagi-lagi pesan saya, pilih obat yang nefrotoksik minimal. Sesuaikan dosisnya untuk obat yang khususnya tereliminasi banyak di ginjal. TDM bila memungkinkan, bila tidak maka kita harus bisa mengetahui tanda-tanda toksisitas. Jika terjadi toksisitas, alangkah baiknya memang dilakukan TDM.
Hindari penggunaan obat jangka waktu lama. Dialisis, kalau pasiennya harus hemodialisis, maka kita harus bisa menghitung dosisnya untuk obat-obat yang terdialisis. Ada panduannya ya, drugs for hemodialysis. Nah, kita bisa lihat di panduan tersebut bagaimana cara kita menentukan dan menghitung dosis obat-obat yang terhemodialisis. Kita harus tahu berapa persen yang terhemodialisis untuk obat A, untuk obat B dan C. Monitoring efektivitas dan toksik pastinya gangguan gastro, apalagi kalau diberikan antasida. Awasi obat yang highly protein bound. Anda bisa cari di literatur ya, obat-obat yang highly protein bound, yang ikatan proteinnya kuat. Karena biasanya pada pasien gagal ginjal kronik itu hipoalbumin ya. Albumin artinya albumin itu kan protein darah yang membantu dalam proses distribusi obat. Nah, kalau pasiennya hipoalbumin, obat yang butuh ikatan obat dengan protein menjadi sedikit, kadar obat bebasnya meningkat, bisa berisiko toksik karena waktu tinggal obat di dalam darah menjadi lebih lama dan kadar obat bebasnya menjadi meningkat gitu. Cek volume cairan dan natrium. Awasi tekanan darah, dan kalau diberikan antihipertensi maka dicek efektivitasnya melalui tekanan darah, dan awasi obat yang bisa meningkatkan sensitivitas sistem saraf pusat. Ya, hati-hati dengan obat-obatan yang bisa meningkatkan sensitivitas sistem saraf pusat. Parameter yang perlu dimonitoring ya seperti ini: bun, kreatinin, natrium, kalium, asam basanya, Hb, hematokrit, sel darah putih, profil koagulasi, prothrombin time, ya, APTT dan yang lain, INR, kondisi klinik, keadaan umum pasien, volume urinnya, tekanan darahnya, berat badan, kondisi kulit, terapi obatnya bisa dilakukan TDM ya, kalau dilakukan TDM, dosis, efek, adverse drug reaction dan nephrotoxic. Profil koagulasi ini juga penting untuk dimonitoring karena penggunaan jangan sampai ada yang pendarahan ya. Biasanya kan dicek prothrombin time-nya, INR-nya gitu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan sedikit dari saya terkait dengan farmakoterapi renal disease, dalam hal ini acute kidney injury dan chronic kidney disease. Take home message dari saya adalah kita sebagai apoteker, farmasis, ketika ketemu dengan pasien yang renal disease khususnya AKI dan CKD, maka kita wajib untuk menilik lebih dalam terkait pengobatan pada pasien. Ingatlah bahwa kita harus memilih yang terbaik pada pasien ya. Untuk yang obat-obatan yang pada pasien AKI, hindari nephrotoxic, obat-obat nephrotoxic. Kita harus bisa koreksi cairannya, jaga tekanan darahnya dan yang lain. Jangan sampai kondisinya menjadi chronic kidney disease. Untuk yang chronic kidney disease juga demikian, perhatikan pemilihan obatnya, cegah terjadinya DRP, pilih obat yang tidak nephrotoxic gitu ya, sesuaikan dosis obatnya. Jangan lupa pentingnya kita melihat profil farmakokinetiknya, lalu kita memantau ya, memonitoring apa yang harus kita lihat, interaksi obatnya, adverse drug reaction-nya dan yang lain. Juga kita harus bisa memilihkan obat-obatan yang terbaik pada pasien untuk bisa menjamin kualitas hidup dari pasien yang chronic kidney disease ya, mengingat progresivitas dari chronic kidney disease itu tinggi gitu. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga